Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang derivatif, lindung nilai, dan risiko. Dan di sini saya akan membacakan bagian pendahuluan dan materi pertama, yaitu forward contract. Nah, langsung saja ke pendahuluan, yaitu pasar keuangan global berkembang pesat dan memunculkan berbagai instrumen keuangan baru. Salah satunya adalah derivatif, yaitu instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar seperti saham, obligasi, mata uang, atau suku bunga. Derivatif menjadi alat penting dalam manajemen risiko karena dapat digunakan untuk lindung nilai atau hedging terhadap ketidakpastian pasar. Namun penggunaan derivatif juga membawa potensi risiko yang besar bila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis derivatif, mekanisme kerja, serta strategi lindung nilai sangat penting bagi pelaku pasar, investor, dan institusi keuangan. Dan selanjutnya materi pertama yaitu forward contract. Adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah disepakati saat ini, namun diselesaikan pada waktu tertentu di masa depan. Kontrak ini bersifat over the counter atau OTC, artinya tidak diperdagangkan di bursa resmi. Kelebihannya adalah fleksibilitas dalam penyesuaian spesifikasi kontrak. Namun forward contract memiliki kelemahan berupa risiko gagal bayar atau default risk karena tidak ada lembaga clearing yang menjamin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang future contract. Future contract adalah kontrak standar untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal tertentu di masa depan yang diperdagangkan di bursa berjangka seperti CME atau ICME. Karena diperdagangkan di bursa, futures memiliki transparansi, likuiditas tinggi, dan jaminan penyelesaian oleh lembaga clearing. Berbeda dari forward, futures memiliki margin awal dan penyesuaian harian atau mark to market yang mengurangi risiko gagal bayar. Futures banyak digunakan oleh investor, spekulan, dan institusi keuangan untuk hedging atau spekulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi lindung nilai. Lindung nilai adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kerugian dari fluktuasi harga atau nilai tukar. Dengan menggunakan derivatif seperti futures, option, dan swap, perusahaan dapat mengunci harga atau nilai tukar sehingga mengurangi ketidakpastian arus kas di masa depan. Contohnya yang nyata itu adalah perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing menggunakan kontrak futures untuk melindungi terhadap kenaikan nilai tukar mata uang asing tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interest rate future contracts. Interest rate future adalah kontrak berjangka yang nilainya tergantung pada suku bunga acuan. Instrumen ini digunakan untuk melindungi nilai dari perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan atau biaya pinjaman suatu entitas. Contohnya, bank yang mengantisipasi penurunan suku bunga dapat menjual kontrak future suku bunga untuk menjaga nilai portofolio obligasi tetap stabil. Lalu yang kedua, lindung nilai duration. Duration hedging adalah teknik lindung nilai yang digunakan untuk melindungi portofolio obligasi dari risiko suku bunga dengan menyesuaikan durasi aset dan liabilitas. Durasi adalah ukuran sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Jika suku bunga diperkirakan naik, maka portofolio dapat disesuaikan untuk menurunkan durasi dan mengurangi risiko penurunan nilai obligasi.
instrumen derivatif seperti interest rate, swap, atau future regular untuk mengelola durasi portofolio. Oke, saya di sini akan melanjutkan materinya. Materinya adalah swap contracts. Swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas berdasarkan instrumen keuangan tertentu. Jenis swap yang paling umum adalah interest rate swap dan currency swap. Interest rate swap, pertukaran arus kas berbasis suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang. Terus currency swap, pertukaran arus kas dalam dua mata uang berbeda. Swap banyak digunakan untuk mengelola eksposur terhadap suku bunga atau mata uang dan menyesuaikan struktur keuangan perusahaan dengan strategi bisnisnya. Selanjutnya, penggunaan derivatif. Derivatif digunakan secara luas dalam berbagai konteks, antara lain manajemen risiko, yaitu melindungi nilai aset, hutang, atau pendapatan dari risiko pasar. Selanjutnya, spekulasi, mendapatkan keuntungan dari prediksi arah pasar tanpa memiliki aset dasar. Selanjutnya, arbitrase, mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga antar pasar. Selanjutnya ada manajemen portofolio, mengoptimalkan kinerja portofolio dengan eksposur yang dikendalikan terhadap berbagai faktor risiko. Namun, penggunaan derivatif yang tidak hati-hati atau spekulatif berlebihan dapat menyebabkan kerugian besar seperti yang terjadi pada krisis keuangan tahun 2008. Oleh karena itu, regulasi dan manajemen risiko yang ketat sangat diperlukan dalam penggunaan instrumen ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Instrumen derivatif seperti forward, futures, swap, dan interest rate futures merupakan alat keuangan yang sangat penting dalam mengelola risiko keuangan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar seperti fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai tukar. Strategi lindung nilai hedging memungkinkan perusahaan dan investor untuk meminimalkan kerugian dan menjaga stabilitas arus kas. Namun, penggunaan derivatif juga memerlukan pemahaman yang mendalam karena risiko dapat meningkat bila digunakan secara spekulatif tanpa manajemen risiko yang memadai. Oleh karena itu, penggunaan derivatif harus diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, strategi yang tepat, dan pengawasan yang kuat.